Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Prakarya, berbagi inspirasi informasi. Semoga dalam kondisi sehat semua. Baiklah anak-anak, untuk selanjutnya kita pada materi pengertian hasil samping sayuran. Pengertian dari bahan pangan hasil samping sayuran tidak berbeda jauh dengan pengertian dari hasil samping buah. Hasil utama dari tanaman sayuran yaitu daun, bunga, buah, akar, batang maupun umbi dikategorikan sebagai bahan pangan utama. Sedangkan hasil samping contohnya adalah berupa kulit dari minjo, biji dari labu, daun brokoli, kulit kentang, dan lain-lain. Jadi, pengertian dari bahan pangan hasil samping sayuran adalah bahan samping atau bagian lain yang dihasilkan dari tanaman sayuran selain daripada bahan pangan utama sayuran yang masih bisa dimanfaatkan. Silakan tetap fokus pada materi hasil samping sayuran. Klasifikasi hasil samping sayuran. Dengan memanfaatkan bahan pangan hasil samping dari sayuran, kita memperoleh banyak manfaat, antara lain mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah, memperoleh manfaat nutrisi bagi kesehatan tubuh, dan sebagai penunjang kebutuhan ekonomi keluarga. Untuk itu, perlu adanya kesadaran dari masyarakat untuk mencegah peningkatan kerusakan lingkungan ini. Oleh karena itu, cobalah untuk memanfaatkan hasil samping sayuran sebagai bahan pangan yang dimanfaatkan sebagai bagian olahan produk pangan. Karena menurut para ahli pertanian dan sains, bagian sayuran yang dianggap tidak bisa dimakan itu sebenarnya kaya khasiat dibandingkan bagian bahan pangan utama dari sayuran itu sendiri.
Klasifikasi hasil samping sayuran. Hasil samping sayuran ya dalam bentuk 1. Kulit melinjo, kulit kentang, kulit bawang. Kemudian yang dalam bentuk daun, 1. Daun talas, daun brokoli, daun singkong. Dalam bentuk tangkai daun, 1. Tangkai daun wortel, tangkai daun seledri, tangkai daun sawi, tangkai daun kangkung. Dalam bentuk batang, 1. Batang talas, 2. Batang brokoli, 3. Batang pisang. Kemudian dalam bentuk akar talas. Dan dalam bentuk biji, yaitu biji labu kuning. Kandungan dan manfaat dari hasil samping sayuran. 1. Daun dan batang brokoli. Gambarnya di atas itu merupakan hasil samping sayur brokoli. Hal ini karena sayur brokoli yang biasa dikonsumsi adalah bunganya. Batang brokoli masih dapat dimakan dengan mengupas sedikit bagian yang keras dari batangnya. Daun yang menyelimuti bunga brokoli sangat nikmat jika dimasak tumis brokoli atau dibuat jus sayuran. Daun brokoli mengandung karotenoid, merupakan sumber vitamin A yang memiliki sifat mencegah kanker. Yang kedua, akar daun dan batang talas. Akar talas lebih banyak dibuat sebagai obat. Kandungan nutrisi yang terdapat pada daun talas seperti polifenol, protein, karbohidrat, lemak, kalsium, fosfor, zat besi, dan juga beberapa vitamin A, B1, dan C yang dapat melancarkan pencernaan. Batang talas mengandung saponin. Batang atau tangkai dapat menimbulkan rasa gatal. Biasanya jenis tumbuhan atau pohon talas Bogor atau nama latinnya Colocasia giganteum Hook dan Colocasia esculenta yang bisa dimanfaatkan sebagai sayur atau lodeh atau tumis atau oseng lompong atau buntil daun talas. Gambarnya di samping ini. Selanjutnya nomor 3, kulit melinjo. Tanaman melinjo yang biasa dimanfaatkan adalah daun dan biji melinjo. Biji melinjo umumnya dibuat emping dan jika dikonsumsi berlebihan akan menyebabkan asam urat. Kulit biji melinjo merupakan limbah yang tidak dimanfaatkan. Namun berdasarkan hasil penelitian, kulit melinjo mengandung energi yang tinggi. Karbohidrat, protein, lemak, kalsium, fosfor, vitamin A, B1, dan C. Jika biji melinjo akan menyebabkan sakit asam urat, namun kulit melinjo merupakan obat asam urat. Memelihara kesehatan otak, membantu pertumbuhan, mengatur suhu tubuh, menjaga kesehatan kulit, memelihara kesehatan ginjal. Jenis olahan dalam bentuk oseng. Tumis kulit melinjo, gambarnya di atas. Nomor 4, biji labu kuning. Biji labu kaya akan antioksidan, zat besi, seng, magnesium, dan banyak nutrisi lainnya. Biji labu juga merupakan sumber serat yang baik. Manfaat dari biji labu kuning mengurangi resiko kanker tertentu, meningkatkan kesehatan prostat dan kandung kemih, meningkatkan kesehatan jantung, dapat menurunkan kadar gula darah, dapat meningkatkan kualitas sperma, obat susah tidur. Kemudian jenis olahan dalam bentuk kuaci. Biji labu juga dapat dimasukkan ke dalam makanan sebagai camilan atau kue. Demikian tadi anak-anak untuk materi bab 4 pertemuan yang pertama, yaitu dengan materi pengolahan
bahan pangan hasil samping sayuran menjadi makanan. Kemudian materi yang sudah saya jelaskan yaitu kali ini nomor 1 tentang pengertian hasil samping sayuran. Kemudian yang kedua, kandungan dan manfaat dari hasil samping sayuran, klasifikasi hasil samping sayuran, dan yang terakhir yaitu tentang jenis olahan dari hasil samping berupa sayuran. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kemudian setelah pembelajaran ini berakhir, untuk mengetahui seberapa jauh kalian menyerap materi yang sudah saya sampaikan, silakan dikerjakan untuk soal-soal post testnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Salam sehat dan salam semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.